pastinya ini akan dirasakan oleh setiap maba ya Kak ya. Pastinya dicet-ceti. Jangan takut untuk kuliah ya, dan jangan takut untuk berbaur dengan kami. Soalnya kami nggak gigit kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dawatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, udah lama nih ya nggak ketemu, tidak berjumpa dengan episode-episode yang menarik lagi nih. Nah, kalau sebelumnya kita kan menarik isu-isu yang agak-agak panas nih ya seputar pemilihan. Nah, hari ini Dakwatuna berkesempatan mengundang salah satu narasumber yang tidak beda jauh lah, masih ada bau-bau kayak gitunya, ada bau-bau pemilihannya nih. Tapi ini udah lebih santaian aja, kalau kemarin kan masih tegang-tegang. Nah, hari ini kebetulan kita mengundang salah satu direktur terpilih yang ada di Unisha. Dari program apa? Langsung aja kita kenalan. Halo sahabat studio, perkenalkan nama saya Putri Ayu Wardani. Saya Direktur Terpilih HMPS Pendidikan Agama Islam. Wah, ceria sekali ya Direktur Terpilih dari Pendidikan Agama Islam ini, sangat cantik gitu. Kan perempuan ya Kak ya? Iya dong. Ya. Biar santai, kan ini hari ini kita ngobrol santai, bukan ngobrol panas. Ini berbicara tentang kedepannya seperti apa nih HMPS ini, apalagi dari program studi pendidikan agama Islam. Nah, boleh sama Kak Wardah nih ya? Iya, Kak Wardah. Kalau boleh tahu kakaknya apa angkatan berapa? Saya dari angkatan 2024. Oh, berarti sekarang semester mau naik semester 3. Mau naik semester 3. Berarti udah 1 tahun lah ya jadi mahasiswa. Pernah jadi mahasiswa baru dong? Pernah dong, Kak. Oke, pernah. Oke, kita bahas itunya nanti aja. Buat selingan aja. Nah, sekarang kan udah jadi direktur terpilih nih ya. Kok bisa terpilih? Ya, itu nanti biar Kak Wardanya yang cerita nih. Awalnya tuh gimana? Apa sebelumnya itu udah pernah ikut organisasi lain atau di eksternalnya atau internalnya gitu? Bisa cerita sedikit gak Kak? Iya, boleh. Jadi awal mula saya berminat ikut organisasi internal itu, salah satu pertama kali saya ikut organisasi itu eksternal Kak. Oh, eksternal. Yaitu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Di sanalah jembatan saya untuk naik sebagai calon direktur awalnya. Dari situlah saya belajar bagaimana cara memimpin dan bagaimana belajar situasi kampus. Saya belajar dari sananya. Dari situlah saya seperti minat lah ingin menjadi direktur HMPS. Nah, dan alhamdulillah sekarang terpilih. Alhamdulillah. Harapannya nih untuk HMPS nih ke depannya. Kan HMPS itu kan himpunan mahasiswa kan. Pastinya nanti akan mewadahi minat dan bakatnya dari mahasiswa baru atau bahkan yang sudah kating-kating juga ya, yang berada di bawah himpunan mahasiswa lah. Itu gimana tuh? Penting HMPS-nya tuh, peran pentingnya. Jadi harapan apa Kak? Iya, harapan. Peran pentingnya lah dari HMPS ini. Ya, peran pentingnya yang terutama buat HMPS ini adalah buat mahasiswa baru. Dimana kita sebagai pengurus HMPS periode 2025-2026 pastinya akan mendengarkan aspirasi-aspirasi mahasiswa untuk kedepannya, dan dari situlah kita akan membuat program-program kerja tersebut Kak. Dan kebetulan saya di sini juga anak PMB, jadi saya sekaligus sudah melihat data-datanya anak tarbiyah, yaitu ada anak PAI dan PGMI, tapi saya lebih khususkan ke program studi pendidikan agama Islam. Iya, karena berada dari HMPS PAI ya. Oke, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang program kerja nih, pasti adalah satu program unggulan gitu untuk HMPS nanti ini, untuk mahasiswa baru nih. Jadi kalau bilang program unggulan, pastinya dalam program studi pendidikan agama Islam itu tidak luput dengan kata-kata program kerja itu namanya KTI Kak. Itu kan kalau maba pastinya kayak tidak tahu caranya. Awal-awal itu pasti kan disuruh sama dosen buat makalah dan lain sebagainya. Pastinya maba itu tidak tahu dong bagaimana langkah awal buat
makalah, latar belakang itu isinya gimana, bab 2 isinya gimana, kan mereka belum tahu. Dari situlah kita akan mengadakan seminar maupun apa itu pun yang berkaitan dengan KTI tersebut. Oh, terperinci banget ya, padahal kakaknya juga banyak tugas ya. Iya, alhamdulillah. Harus penting banget soalnya kan mereka baru lepas dari SMA, SMK gitu. Biasanya cuma buat tugas-tugas biasa gitu. Iya. Oke, boleh. Tapi jangan ditiru. Oh, ditiru apa enggak ya kalau dari prodi lain? Bisa lah ya. Enggak apa-apa Bisa, kan kalau dicontoh hal yang baik itu enggak masalah. Oh, enggak apa-apa. Asalkan jangan yang jelek jangan dicontoh. Bagusnya kalau ada kolaborasi malah ya. Ya, kita berkolaborasi sama program studi PGMI, Kak. Oke. Jadi seketika kita membuat acara apapun itu pasti kita berkolaborasi dengan satu fakultas, yakni PGMI. Oh, masih kandang sendiri nih berarti. Iya. Keluar kandang Kalau dong. ingin berkolaborasi dengan yang lain mungkin bisa, tapi masih dibicarakan dulu lah Ya, gitu. boleh. Bisa lah ya ke depannya gitu, biar saling mengenal juga. Iya, bisa. Insya Allah deh. Bisa disimak untuk direktur terpilih dari program lainnya. Nih, sudah mendeklarasikan kolaborasi katanya. Oke, terus ngobrol tentang mahasiswa baru nih gitu. Ya sama kayak tadi kata Kak Wardah itu pasti kan mereka masih bingung gimana caranya supaya mereka itu nyaman, terus merasa kayak wah bisa nih ada kakak-kakak yang bantu, gimana tuh caranya? Jadi ada beberapa cara ya untuk mahasiswa itu merasa nyaman dengan kita, yakni dalam struktur kami itu ada namanya tim kaderisasi, di mana tim kaderisasi tersebut yang akan langsung turun tangan untuk mencari informasi, mencari aspirasi mahasiswa yang perlu didengar oleh kami. Jadi disitulah kami akan mendengar aspirasi-aspirasi mahasiswa tersebut. Tapi bukan tim kaderisasi saja yang akan turun langsung kepada mahasiswa baru, tapi yang lain juga mendampingi seperti saya sendiri contohnya. Ya. Kurang lebihnya begitu, Kak. Ya, maksudnya direktur cuma nyuruh. Ya. Enggak kan juga mendampingi pastinya ya. Ya, siap. Mengondisikan lah lebih tepatnya. Ya, mengkoordinir. Mengkoordinir. Oke, terus ngobrol-ngobrol tentang mahasiswa baru nih. Ya. Kakak kan pasti dulu juga mahasiswa baru nih kan? Iya, Kak. Bisa ceritain sedikit gak gitu, cerita-cerita unik gitu, atau ada kisah-kisah, wah ini kayaknya jadi momen banget nih, apa sih gitu, di kampus ya pastinya. Jadi kalau cerita tentang unik-unik gini ya, Kak, ya Yang bisa diwaspadai lah sama teman-teman mahasiswa baru nih. pastinya ini akan dirasakan oleh setiap maba ya, Kak, ya. Pastinya dicet-ceti cuttingnya gitu, itulah, Kak. Bisa dia sendiri direng-reng. Cutting kalau ngechat tuh gimana gitu. Oh. Ayo cutting-cutting ini. Hati-hati cutting-cutting ini. Iya. Jangan seperti itu ya. Digoda-godain gitu ya, Kak. Oke. Ya itu kayaknya semua maba ya, terutama Iya. perempuan ya. Bahaya. Ya. Ini pesannya hati-hati sama cutting gitu. Ya, hati-hati. Nah, terus nih, kalau dari Kak Wardah sendiri nih, dulu waktu awal jadi kayak mahasiswa baru nih, tantangannya itu apa sih yang sulit gitu? Jadi sekiranya tuh nanti teman-teman itu bisa tahu tantangannya apa aja dan bahkan bisa segera menanggulangi tuh. Apa tuh kira-kira? Kalau bahas masalah tantangan ya, Kak, ya, pasti nomor satu itu adalah malas. Iya, Mana-mana memang malas itu ya. Bagaimana caranya kita agar tidak malas tersebut itu tergantung niat kita sendiri. Kalau kita ingin berubah ke depannya tidak monoton stuck seperti A yang dari awal, ya udah kita berubah. Kita mengikuti acara-acara di kampus, baik itu dari organisasi internal maupun eksternal, kita harus mengikuti itu. Biar apa? Biar kita bisa berubah lebih baik daripada sebelumnya. Karena biasanya ya, kalau udah males di awal nih, udah semester awal, itu biasanya naik ke semester berikutnya tuh, aduh udahlah Ngenteng kan gitu, Kak, ya. Rasanya mau kuliah aja tuh udah males. Iya, kayak Jadi- cuma mengejar ijazah doang gitu loh. Tapi kan ya dipikir lagi, Kak, kita kuliah mahal UKT-nya gitu. Apalagi yang reguler bayar sendiri. Ya kita harus berpikir lagi, diolah lagi pikirannya. Ya masa kita mau stuck di situ aja. Sedangkan kita di bangku perkuliahan tuh cuma dapat ilmu 20%. Susahnya yang mana kita cari sendiri. Harus memperbanyak relasi. harus banyak relasi, ikut organisasi, ikut lomba-lomba. Nah, iya. Seperti itu dari awal. Oke, ini untuk saya bisa juga nih. Oke, terus mahasiswa baru nih. Bentar lagi ya. Ngomong-ngomong, kan kalau di dalam organisasi ini kan
ada yang namanya kayak solidaritas, kekeluargaan gitu. Nah kalau kayak anak-anak mahasiswa baru itu kan kayak masih labil nih, gitu. Iya. Nggak usah yang mahasiswa baru lah, kita aja kadang kayak gitu. Gimana tuh ngobrolnya ke mereka supaya mengenalkan kita tuh harus solid, kita harus kompak gitu, harus kekeluargaan kayak gitu, gimana tuh? Kalau bicara tentang itu, terutamanya ya kita harus yang sampean bilang tadi itu ya, tercipta dari kita sendiri sebelum kita bertindak kepada orang lain. Seperti kalau kekeluargaan kita di organisasi internal, ya kita harus menciptakan kekeluargaan yang rukun, ya tidak bertengkar kayak gitu caranya. Dan caranya untuk mendekati mereka ya gimana? Salah satunya ya seperti ngajak ngopi santai gitu loh Kak. Gen Z banget Iya. ya. Ya kan sekarang harus mengikuti respon zaman Kak. Kalau zamannya sekarang sudah Z, ya harus Z, jangan kembali lagi ke A gitu. Ya, jadi kita mengajarkan tetap santai, tapi tentunya juga berkualitas, Iya. nggak monoton gitu Iya, ya. Kak. Oke. Terakhir nih dari Kak Wardah nih, boleh dong kayak kasih motivasi nih atau pesan untuk calon mahasiswa baru nanti nih. Yuk. Jadi untuk mahasiswa baru pendidikan agama Islam, jangan takut untuk kuliah ya, dan jangan takut untuk berbaur dengan kami. Soalnya kami nggak gigit kok. Kami juga mempunyai rasa kemanusiaan, cinta, dan kasih sayang. Oke. Gitu. Ini kayak bukan mau narik mahasiswa ya, kayak mau narik jodoh ini Kak Wardah kayaknya. Oke lah, pokok intinya yalah ke kampus kita itu tidak semenakutkan itu ya. Kalau pokok dijalankannya itu dengan baik, gak nyeleweng ya Kak ya. Iya. Oke. Asik banget ya, seru banget, gak kerasa ini ya. Udah beberapa menit. Cerita panjang sama Kak Wardah, cerita seputar kedepannya HMPSPA ini bagaimana dan harapannya untuk mahasiswa baru. Jadi untuk podcast ini teruntuk para mahasiswa baru, terutama program studi pendidikan agama Islam. Jangan takut buat kuliah, terutama untuk jurusan PA ini Iya. katanya nih. Oke, makasih ya buat Kak Wardah yang udah menyempatkan hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nantikan terus video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.